Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Salam semuanya. Malam hari ini kita akan sama-sama belajar. Ya, tema malam hari ini yang akan kita pelajari yaitu tentang kasih dan norma. Ya, tentang kasih dan norma. Nah, Bapak Ibu antara kasih dan norma sehingga menjadi tema kita pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara, kita ya di dunia ini sekarang semuanya diatur oleh norma ya. Jadi banyak orang mengakui atau setiap kelompok, setiap daerah mereka punya norma-norma yang diangkat atau dijunjung tinggi dan itu menjadi sesuatu yang membuat satu sama lain bisa saling menghargai dan hidup dalam kebersamaan mereka. Tapi kita ingat bahwa tentang langit baru, bumi baru kemarin ya, setelah langit lama, bumi lama itu nanti disingkirkan atau digulung, kita masuk pada fase yaitu langit baru, bumi baru. Di sana tidak dibutuhkan norma lagi. Atmosfernya adalah kasih. Nah, sekarang kita bandingkan. Kalau Bapak Ibu Saudara tetap berpatokan pada nilai norma, kita tidak akan bisa ya, menyesuaikan diri nanti ketika kita ada di langit baru, bumi baru. Nah, Saudara, selama di muka bumi ini, kita harus belajar tentang nilai kasih tersebut. Nah, Saudara, sebenarnya Allah ketika menciptakan manusia itu diciptakan dalam kasih, ya. Ketika Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus bermufakat, bermusyawarah, marilah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita. Jadi yang diciptakan semua oleh Allah ini, termasuk manusia, itu sebenarnya mengandung unsur atau nilai kasih, ya. Jadi dia menciptakan segala sesuatu bukan karena jengkel, tapi dia menciptakan sesuatu karena dia sangat menyukainya, ya. Dan itu keluar dari kasih. Setelah semua yang diciptakan itu jadi, Allah yang menciptakan itu sangat-sangat mengasihi ciptaannya. Amin. Semua dikasihi. Nah, ciptaannya ini harus belajar juga hidup di dalam kasih. Amin. Kalau ada orang mulai hidup dalam kepahitan, kekecewaan, kebencian, dan lain sebagainya, itu sebenarnya produk yang rusak. Produk yang rusak. Betul? Ya, sejak manusia jatuh dalam dosa, iblis merusak manusia. Unsur-unsur yang mulia di dalam diri manusia itu sedikit demi sedikit dikurangi. Ya, lalu dimasukkan unsur-unsur yang jahat di dalam diri makhluk-makhluk oleh si iblis itu. Sehingga makhluk-makhluk termasuk manusia akhirnya ada yang benci, ada yang marah, ada yang jengkel, dan sebagainya. Nah, Saudara, sekarang kita tahu bagaimana kembali kepada kasih itu. Nah, Saudara, malam hari ini mari kita pelajari ya tentang nilai kasih. Ya, kalau dibandingkan dengan norma itu sebenarnya bedanya apa? Pertama, Saudara, kita harus tahu bahwa kasih itu telah ada di dalam semua makhluk. Amin. Jadi semua makhluk itu di dalam dirinya ada potensi, ya, ada nilai kasih. Artinya, kalau dituntut untuk mengasihi, mereka nggak boleh bilang, oh nggak mampu, oh nggak bisa. Ya, karena apa? Kasih itu sama Sang Penciptanya telah ditaruh di dalam semua makhluk ciptaannya itu. Ketika ya Sang Penciptanya mulai menginginkan kepada ciptaannya untuk mengeluarkan nilai kasih yang ada di dalamnya, harusnya bisa. Ya, harusnya bisa. Nah, Bapak Ibu Saudara, Allah Bapa berkata seperti ini malam hari ini ya. Mari kita baca sama-sama materi kita. Bapak berkata, ketahuilah pada dasarnya
semua makhluk yang kuciptakan di bumi memiliki kasih dalam hati mereka. Jadi ini sebuah prinsip yang Bapak kemukakan, memberitahu kepada kita semuanya, khususnya malam hari ini, ketahuilah pada dasarnya. Jadi ini dasar prinsip ya. Semua makhluk yang kuciptakan di bumi memiliki kasih di dalam hati mereka. Nah, saudara, sekarang kita mulai ya menyimpulkan, memahami, lalu mulai melihat. Saya tidak bilang introspeksi ya. Apa yang dikatakan oleh Bapak bahwa adanya unsur kasih di dalam segala makhluk berarti juga ada di dalam diri kita. Oleh sebab itu, apa yang telah ditaruh oleh Bapak, apa yang telah ditaruh oleh Tuhan Yesus, ya, nilai kasih di dalam kehidupan kita ini, coba sekarang cek apakah masih ada atau tidak. Ya. Kalau Anda sulit untuk mengetahuinya, biasanya ya Tuhan ini memakai gris tester lingkungan, orang-orang yang melakukan sesuatu supaya Anda bereaksi. Adakah kasih di dalam hidup Anda atau tidak? Adakah nilai kasih di dalam hidup Anda atau tidak? Kalau ada orang baik dengan Anda, lalu Anda membalas kebaikan mereka, itu mah umum, betul nggak? Ya, istilahnya itu tabur tuai atau hutang budi ya. Nah, tapi ketika ada orang yang marah dengan Anda, ketika ada orang yang tidak Anda sukai, ketika ada orang yang menjengkelkan, ketika ada orang yang merugikan di sekitar Anda, bagaimana respon Anda? Bagaimana sikap Anda? Bagaimana Anda berperilaku ya kepada orang-orang yang melakukan hal yang buruk kepada Anda tersebut? Apakah Anda masih bisa mengampuni? Apakah Anda bisa memaafkan? Atau Anda bisa ya memberkati orang-orang yang jahat kepada Anda itu? Kalau Anda bisa melakukannya, artinya nilai atau unsur kasih itu masih kuat di dalam hidup Anda. Tapi kalau Anda sebagai anak-anak Allah, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ketika situasi seperti itu terjadi, dan Anda tak mampu mengekspresikan kasih di dalam hidup Anda, artinya Anda sedang mengalami resesi, krisis kasih. Kasih yang penuh awalnya di dalam diri Anda ini telah dicuri, telah ditarik keluar oleh si iblis. Sehingga Anda tak mampu untuk mengalirkan kasih tersebut. Nah, Bapak katakan sekali lagi begini, saudara. Ya, setelah dia memberitahu kepada kita adanya kasih di dalam semua ciptaan itu, Bapak juga katakan, hanya setelah manusia jatuh ke dalam dosa dan seluruh bumi telah terkena kutuk. Disinilah mulai takut mulai tersebar di antara mereka. Ya, mereka mulai memangsa satu dengan yang lain. Lalu timbullah mekanisme yang disebut bela diri di dalam mereka. Ya, jadi ketika dosa, ya, manusia jatuh ke dalam dosa dan bumi ini mulai terkutuk. Segala sesuatunya jadi sulit. Ya, saat itulah manusia mulai mengalami situasi, ya, sesuatu yang mencekam, lalu membuat dia takut. Ada namanya ketakutan. Ya, ketakutan itu macam-macam, saudara. Ya, takut mati, takut nggak bisa makan, takut kurang dan sebagainya. Takut. Nah, unsur-unsur takut ini membuat manusia ini mulai ya memangsa satu dengan yang lainnya. Nah, sekarang ada nih orang-orang kadang-kadang punya slogannya, khususnya orang-orang Chinese kadang-kadang ya, kalau bangun tidur selalu nomor satu yang dipikirkan adalah cia, makan. Ya toh, cia. Kalau ketemu udah cia belum? Ya.
udah makan atau belum? Ya, selalu tanya gitu ya. Nah, saya kadang-kadang disindir nih sama Bu Nur dari Cepuk. Ya. Pak Gideon tuh kalau nanya selalu, ya, udah makan belum? Emang saya nggak bisa makan. Lah, saudara. Nah, ini kebiasaan orang-orang Chinese itu kadang-kadang gitu ya. Lalu ketemu selalu tanya, ya, udah cak belum? Ya, nah, udah makan atau belum? Nah, jadi ada orang-orang yang pikirannya itu hanya cak. Makan tidur itu. Ya, nah, saudara. Nah, tapi sekarang kita lihat, sampai ada orang mikirnya begini, kalau nggak ada yang dimakan, dia mulai bingung. Siapa yang buat ciak? Ya, bukan hanya ciak apa, gitu. Lalu mulai berpikir, ya, gua mau ciak siapa? Gitu. Nah, sampai akhirnya ada istilah juga, ya, hopeng ciak kuping, nah, gitu ya, hopeng ciak kuping. Jadi temen makan sendiri, makan temen gitu loh ya. Manusia jadi sadis, gitu kan? Persahabatannya rusak hanya gara-gara cien, ada sesuatu harta dan sebagainya. Nah, untuk memperoleh itu menunjukkan, saudara, nilai kasihnya sudah mulai hilang di dalam dirinya ini. Kalau orang punya kasih, betul nggak? Dia rela kehilangan harta demi sebuah persahabatan, bukan? Tapi kalau orang udah nggak punya nilai kasih, mending gua kehilangan sahabat daripada gua nggak dapat nggak dapat duitnya, betul? Nah, ini contoh dalam kehidupan. Kenapa? Karena manusia sudah mulai takut. Kalau aku tidak galak, kalau aku tidak kejam, nah, aku nggak akan mendapatkannya. Ada orang-orang mendidik anaknya untuk mengeraskan hatinya. Ya enggak? Kamu harus kuat, nak. Ya loh? Nah, kuat dalam pengertian apa? Bukan kuat di dalam Tuhan. Betul enggak itu? Kamu harus ngotot. Betul enggak itu? Kalau kamu enggak ngotot, kamu enggak dapat. Nah, saudara, itu bukan kasih. Kasih tidak menuntut, kasih tidak memaksa. Amin. Nah, mulai belajar ya. Jangan salah mendidik anak. Kalau Anda salah mendidik anak, tanpa sadar mulutmu dipakai oleh setan untuk mencelakakan anak-anakmu. Betul enggak? Anda menanamkan satu nilai yang buruk di dalam diri anak-anakmu. Ya, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu memaafkan, kasih itu penuh dengan rela. Betul? Nah, kerelaan dibangun ada di situ. Tapi Pak, di zaman seperti ini, kalau kita bersikap seperti itu, kita akan dilindas habis oleh dunia. Tapi saudara, orang yang berdiri di dalam kebenaran firman Tuhan tetap sama, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tak pernah berubah, dia yang berfirman, dia juga yang akan menggenapi di dalam kehidupan Anda. Amin. Maka Yesus katakan, manusia bukan hidup dari roti, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari firman mulutnya Allah itu. Landasannya seperti itu. Nah, saudara, ketakutan-ketakutan itu harus disingkirkan. Menjadi orang Kristen jangan sampai Anda ada dalam kondisi yang takut nggak makan. Khawatir, bimbang itu harus dibuang dalam kehidupan kita. Anda harus mengerti bagaimana Tuhan ada di dalam kehidupan Anda, Dia memihak Anda, Dia menjamin masa depan Anda. Ketika Anda tahu tentang jaminan Allah di dalam kehidupan Anda, ya nanti Anda bisa bilang, siapa takut, gitu ya. Pakai baju hitam pun nggak takut, itu nggak itu. Ketombe nggak rontok, siapa takut, itu nggak itu. Walaupun belum keramas, nggak takut, itu nggak itu. Nah, kenapa? Ada Tuhan di dalam hidup Anda, ada kasih di dalam hidup Anda. Lah, saudara, sekarang munculnya mekanisme pembelaan diri. Ya, manusia memperkuat, mempersenjatai diri sendiri supaya dia bisa membela, supaya dia bisa menang. Ya, nah, makanya sekarang banyak orang ya, untuk berdalih memperkuat dirinya, ya, mekanisme bela diri ini mulai dilatih. Kalau aku nggak pinter, aku nggak bisa membela diri, aku nggak akan menang. Nah, Bapak Saudara, Bapak katakan begini tentang roh ketakutan ini, ya.
Roh ketakutan mulai menguasai semua makhluk itu. Bila saja ada kasih yang melindungi mereka, mereka akan merasakannya dan mereka akan menjadi tenang. Dan mereka dapat mempercayakan diri kepada kasih seperti itu. Ya, saudara, kasih itu ternyata ya adalah perlindungan. Jadi ketika Bapak memberikan nilai kasih di dalam hidup Anda ini, kenapa dia berikan kasih itu dalam hidup Anda? Itu protection, perlindungan Anda. Ketika orang nggak punya kasih, dia keluar dari sebuah perlindungan. Tapi ketika dia hidup di dalam kasih, dia hidup di dalam perlindungan Tuhan. Sehingga dia bisa berkata seperti Raja Daud, yang mengasihi Tuhan dan Tuhan juga mengasihi Daud, aman dalam lindungan Tuhan. Amin. Nah, kalau orang-orang sedang mengalami masalah, situasi bencana, ya, ada kerusuhan dan sebagainya, ya, masa-masa COVID awal-awal itu, semua orang ambil ayatnya Raja Daud, ya, Mazmur 91 diambil ya. Wah, itu laris, laku. Sampai orang-orang yang mengundang saya untuk khotbah di gerejanya, gembalanya bilang, Pak Gideon, khusus tema hari ini, Bapak bisa nggak bawain Mazmur 91? Nah, ya, sampai satu kali ya, saya buka tema ya, karena ada beberapa gereja yang minta untuk saya mengisi dalam ibadah online-nya. Lalu udahlah saya bagi aja ya. Saya kasih tema ya, yaitu menari di atas badai. Oh, itu tema saya kasih, menari di atas badai. Bagaimana menari di atas badai? Unsurnya di mana? Nggak punya takut, itu enggak? Kalau orang takut, lari ketika badai itu menerpa. Tapi orang bisa enjoy di atas badai itu, ya, dia bisa menari di atas masalahnya. Nah, karena apa? Dia punya Tuhan yang dahsyat. Dia punya Tuhan yang hebat. Dia punya Tuhan yang kuat. Amin. Nah, dia tak tergoyahkan oleh keadaan apapun juga. Amin. Nah, ingat Tuhan Yesus ketika di atas badai itu. Dia main ski. Itu enggak tahu? Skinya sandalnya. Ya, enggak tahu? Sementara muridnya yang di kapal itu ketakutan. Ya. Yesusnya teman bisa enjoy gitu ya. Ya, dancing in the water. Wah, ya, menari di atas badai. Sementara yang di kapal itu tercekam. Sampai akhirnya Tuhan Yesus bilang, kenapa kamu takut? Ayo kalau berani ke sini. Petrus nongol, ya. Akhirnya Petrus berjalan juga di atas air. Tapi nggak lama. Karena apa? Arah pandangannya berubah. Tidak memandang kepada Yesus. Memandang masalah. Memandang situasinya. Akhirnya dia tenggelam. Ya. Nah, lalu ditolong oleh Tuhan Yesus. Lalu dibawa ke kapal kembali oleh Tuhan Yesus. Nah, Bapak Saudara, ketakutan ya itu mulai menguasai semua makhluk. Satu sama lain sekarang baik manusia maupun binatang, mereka selalu mendevelop dalam dirinya untuk bisa membela diri. Nanti kalau aku dimangsa oleh makhluk yang lainnya, aku harus bisa menghadapinya. Sebenarnya saudara, itu bentuk ketakutan. Ketika manusia ada di dalam perlindungan kasih, manusia itu tak punya rasa takut. Nah, saudara, sekarang kita lihat ya, sebenarnya di balik ketakutan itu siapa? Ketakutan itu adalah lawannya kasih, itu adalah produknya si iblis. Pekerjaan iblis ya. Nah, untuk menghancurkan kasih di dalam diri manusia. Si iblis selalu memakai teror untuk membangkitkan amarah dan membela diri mereka. Nah, saudara, terjadi teror, lalu mereka saling marah dengan lain, lalu mereka membela diri. Padahal faktanya ya, sebelum iblis itu menteror manusia, Allah Bapa katakan, pada mulanya
Mereka itu menyukai kedamaian. Kasih yang sempurna itu menguasai segala situasi. Ya, saudara, ketika Adam awalnya hidup di Taman Eden sebelum jatuh dalam dosa, temannya siapa, saudara? Temannya siapa? Adam dan Hawa. Ya, siapa temannya? Sebelum jatuh dalam dosa. Ya, nah temannya siapa? Temannya ya harimau, temannya singa, temannya ular, betul nggak itu? Temannya macam-macam dong. Yang sekarang boleh Anda kategorikan sebagai binatang buas yang ditakuti oleh manusia. Ya, nah buaya itu dulu temannya, betul nggak itu? Buaya darat, buaya laut, itu dulu temannya si Adam dan Hawa itu loh, ya, temannya Adam dan Hawa. Nah, kok Adam berani? Karena Adam nggak punya rasa takut. Kenapa nggak rasa takut? Karena dia mengasihi semua binatang-binatang itu. Binatang-binatang itu sebaliknya juga. Dia mengasihi manusia. Nah, saudara, kenapa sekarang binatang jadi buas kepada manusia? Karena manusia mulai suka memburu binatang, bukan? Kalau lihat binatang, dia mencoba untuk membunuh binatang. Nah, binatang yang terancam ini, sekarang binatang mulai membela diri. Belum gua dibunuh, gua bunuh lu dulu. Betul nggak? Nah, itu sebenarnya gitu, nilai ketakutan ya yang membentuk makhluk-makhluk itu sekarang ya mulai apa ya bikin satu dalam dirinya ini yaitu unsur pembelaan diri tadi loh. Ya, aku harus membela diri. Kenapa aku membela diri? Karena aku takut. Takut dibunuh. Nah, sekarang manusia sama binatang sama-sama takut sebenarnya. Manusia takut dimangsa binatang, binatang takut dibunuh manusia. Betul enggak lah? Nah, itu ketakutan sudah. Coba kalau binatang itu dan manusia itu kembali saling mengasihi. Enggak ada ceritanya. Manusia ditelan ular piton gitu, enggak ada lagi. Itu enggak itu loh. Nah, manusia diterkam harimau gitu, nggak ada lagi, gitu nggak? Nah, manusia nggak berburu binatang lagi. Kenapa? Karena manusia awalnya sebelum jatuh dalam dosa, Allah telah memastikan, memutuskan, ya, manusia itu makanannya adalah tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, biji-bijian, itu loh ya. Tanaman-tanaman itu disediakan untuk Adam nikmati buahnya. Nah, pohonnya dirawat, buahnya boleh dinikmati. Nah, kalau binatang satu sama lain sekarang mulai berantem, itu sama. Satu sama lain pengen membela diri ya. Nah, makanya mereka membentengi dirinya. Nah, kenapa? Takut dimangsa oleh binatang yang lainnya. Lah, Pak, binatang kan makanannya juga binatang. Ya, itu kan namanya ekosistem. Nah, ekosistem itu terjadi sebelum, sesudah manusia jatuh dalam dosa. Sebelum jatuh dalam dosa nggak ada ekosistem seperti itu. Ya, nah saudara, dulu binatang-binatang itu makan apa Pak kalau gitu? Makannya dulu juga rumput semuanya, daun-daun. Singa itu makan rumput. Oh, Bapak, itu ngarang saja. Dari mana Bapak tahu? Nah, saudara, kita lihat ya. Ketika nanti Allah akan memulihkan keadaan bumi ini, ya dengan membentuk langit baru, bumi baru, nanti di kerajaan 1000 tahun khususnya, ya, kita lihat ketika iblisnya disingkirkan, keadaannya mulai berubah. Salah satunya adalah binatang-binatang itu tidak makan sesamanya, tidak makan daging lagi. Tapi semuanya akan makan rumput, ya. Perhatikan, ya, di sini pada masa kerajaan 1000 tahun, si pengacau akan dipenjarakan.
Dan tak ada lagi keinginan dari para penciptaanku yang memanfaatkan satu sama lainnya. Ya. Nah, Yesaya 11 ayat 6. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Nah, saudara perhatikan ini ya, sesama binatang ya, macan tutul berbaring di samping kambing. Coba saudara, sekarang ya ada kambing ya, deket macan tutul, ya, nggak sampai 5 menit ya, habis itu kambingnya, betul nggak ya? Nah, kalau udah disate, deket sama Bu Sandra, nggak sampai 1 detik, ludes semuanya, betul nggak ya? Nah, itu bedanya. Kalau macan harimau kan sukanya masih mentah, itu nggak? Nah, kalau Bu Sandra sukanya kalau yang udah dibakar itu, wah, hocak. Nah, saudara, ya. Tapi saudara Anda lihat, nanti di kerajaan 1000 tahun, karena iblis yang mempengaruhi, yang suka bikin manusia atau makhluk-makhluk itu ketakutan dan mulai membenci, memangsa satu dengan yang lainnya, disingkirkan, keadaannya mulai berubah. Kambing nggak takut duduk dekat harimau, amin. Dan anak-anak kecil, tadi dikatakan ya, nah, itu akan menggiring singa. Singanya makannya rumput. Singanya makan rumput, gitu, yang menggiring anak kecil. Betul. Nah, saudara, semua jadi jinak. Kenapa jinak? Karena mereka sekarang hidup kembali dalam atmosfer yang namanya kasih. Mulai memahami saudara sekarang. Kenapa keadaannya berubah? Itu karena dosa. Ya, dosa memberi peluang kepada si iblis untuk mengurangi ya kadar kasih di dalam diri Anda yang awalnya telah diberikan oleh Allah di dalam diri Anda. Amin. Nah, saudara, sekarang lihat dalam Yesaya pasal 65 ayat yang ke-25. Yesaya 65 ayat 25. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput. Singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus, firman Tuhan. Ya, saudara, semuanya berubah. Mereka akur satu dengan yang lainnya. Ya, serigala, domba, mereka makan satu meja. Ya, singa makan jerami seperti lembu. Ya, nah, saudara perhatikan. Ya, mereka yang biasanya nggak akur sekarang jadi akur. Ya, itu saudara, kebun binatang nggak perlu dikerangkeng-kerangkeng lagi itu ya. Dibuka semuanya bless gitu ya. Dan disediain satu meja aja gitu, rumput dan jerami. Mereka datang semuanya, singa makan, kambing makan, sapi makan, harimau makan. Makan apa? Makan rumput. Makan rumput. Mereka tidak makan daging lagi. Ya, jadi vegetarian semuanya ya. Makan rumput. Nah, saudara, mereka tidak memangsa satu dengan yang lainnya. Nah, kita lihat sekarang apa yang dikatakan oleh Bapak sekali lagi. Kasih adalah yang terbesar dari segalanya. Semua orang tahu itu, tetapi mereka tak tahu apa yang harus mereka lakukan untuk melakukannya. Ya, sampai di sini dulu, perhatikan. Kasih adalah yang terbesar dari segalanya. Ya, jadi kasih itu sesuatu yang paling besar dari segalanya. Segalanya itu boleh Anda sebutkan apa saja. Kalau Anda ukur, Anda bandingkan dengan kasih. Kasih tetap yang terbesar. Dan sebenarnya semua orang tahu itu.
Tapi persoalannya, mereka tak tahu apa yang harus mereka lakukan untuk melakukannya. Banyak orang belajar firman, ya, tentang kasih, kebesaran kasih, nilai kasih, bahwa kasih itu besar, karena kasih itu adalah Allah sendiri. God is love, ya. Nah, tapi walaupun Anda tahu tentang kasih yang begitu besar itu, ternyata banyak orang yang tidak bisa melakukannya, ya. Apa yang harus dilakukan di dalam kasih? Kenapa tidak bisa? Nah, saudara, malam hari ini Bapak katakan, karena rahasianya ternyata terletak pada kuasa yang dibaliknya, ya, yakni hidupku sendiri. Tak seorang pun dapat mengoperasikan kasih seperti itu tanpa aku. Ya, nah saudara, manusia nggak bisa menggerakkan kasih itu sendiri. Yang bisa menggerakkan kasih di dalam diri Anda, Dia yang memberikan kasih, yang telah menaruh kasih itu di dalam dirimu. Amin. Ketika Anda mengerti tentang nilai kasih, kebesaran kasih, dan Anda tak mampu untuk melakukannya, rahasianya cuma satu. Rahasianya adalah, ya, terletak di balik kuasa di baliknya. Kuasa di baliknya itu, yaitu Allah sendiri yang telah menaruh kasih di dalam diri Anda. Ya. Nah, saudara, kita mengasihi karena Dia lebih dulu mengasihi kita, betul? Bukan karena saya hebat, bukan karena saya ini luar biasa, bukan karena saya baik, tapi karena Tuhan. Ya, kalau Anda memberi seorang, mengasihi, bentuk ekspresi kasih, membagikan hartamu kepada orang lain. Siapa yang menyuruh membagikannya? Kalau Anda yang membagikannya, ya, itu idemu sendiri. Ketika orang itu lupa mengucapkan terima kasih, Anda ngedumel, bukan? Orang kok nggak tahu diri, orang kok nggak tahu aturan. Kalau dikasih paling enggak bilang kamsia, cesi, terima kasih, dangke, itu enggak itu? Puji Tuhan. Itu loh. Kok diem kayak orang bisu aja? Ya, Anda ngerti dulu ya. Nah, jadi kasihmu ada syaratnya. Walaupun hanya menginginkan orang itu senyum, lalu bilang, terima kasih ya. Ayo, coba nih. Kalau ada orang yang Anda beri, lalu nggak mengucapkan terima kasih, besok Anda beri lagi nggak? Besok Anda beri lagi nggak? Saya jamin nggak. Atau nggak? Karena Anda sudah punya konsep. Orang kayak begitu nggak pantas dikasihi. Nah, kasihmu macet, atau enggak? Anda nggak mampu menggerakkannya. Karena apa? Terbendung dengan konsep yang Anda buat sendiri. Allah, Anda lihat, ketika Dia mengasihi manusia, berapa banyak orang yang tak tahu terima kasih, betul nggak? Bahkan menolaknya, bahkan membunuh Yesus sendiri, betul? Tapi Bapak tetap mengasihi. Nggak peduli respon dari yang dikasihinya. Itu yang membuat rahasia di balik kasih, yaitu Bapak sendiri itu tak pernah nggak bisa mengasihi. Amin. Halo, nangkep nggak maksud saya? Oh nggak nangkep, ya wes. Saya nggak ngerti lagi cara jelasinya. Ya, manusia kasihnya selalu ada syaratnya. Ya,
Kalau yang cari untung ada juga sih. Tak kasih ini supaya nama saya hebat, tak kasih ini supaya nanti dia balas lebih banyak, itulah itu cari untung. Ya itu kasar, betul nggak ya? Tadi saya lihat, saya kasih contoh yang halus, betul nggak ya? Anda nggak minta timbal balik harta, betul nggak ya? Tapi cukup orang itu berterima kasih kepada Anda. Ternyata nggak berterima kasih. Ternyata Anda berhenti mengasihi orang itu gara-gara orang itu nggak bilang terima kasih kepada Anda, bukan? Kasihmu macet. Anda hanya bisa mengasihi kalau orang itu bisa bilang terima kasih. Ya, nah itu penghalang, saudara. Kamu mau terima kasih atau enggak? Karena Bapak suruh saya untuk memberi kepadamu, tak kasih. Amin. Tak kasih. Betul. Itu enggak? Ayo, apakah Anda bisa seperti Allah? Mengasihi tanpa syarat, ditolak pun tetap mengasihi. Amin. Kalau Allah Bapak sampai tidak bisa mengasihi, dia tidak identik dengan kasih. Amin. Allah adalah kasih. Tidak ada perubahan di dalam dirinya. Oleh karena keadaan, situasi, respon dari orang yang dikasihinya sekalipun. Amin. Nah, sekarang tak seorang pun dapat mengoperasikan kasih seperti itu tanpa aku. Jadi, kalau Anda melakukan sesuatu, pastikan ini karena Tuhan yang menyuruh. Tuhan yang memerintahkannya. Nanti kalau Anda melakukan karena disuruh Tuhan, respon dari orang lain yang Anda beri itu, mungkin seperti tadi contoh yang saya berikan tadi, nggak berterima kasih kepada Anda. Anda tidak ngomel. Anda balik lapor kepada yang nyuruh, bukan? Bapak, itu orang yang kau tunjuk untuk saya beri, dia kok nggak tahu diri ya? Kok nggak bilang terima kasih ya? Bapak bilang apa? Bapak, aku sering digituin kok. Dan aku tetap mengasihi. Oh gitu ya? Terus? Ya bulan depan kasih lagi ya. Hah? Itu nanti bapakmu gitu ya. Sampai Anda geleng-geleng gitu loh. Gitu. Ini kalau bukan dia yang suruh. Gak bakal. Tapi karena dia yang suruh, akhirnya Anda bisa melakukan kasih. Amin. Kasih yang Bapak buat, yang Bapak lakukan itu, mampu menembus kekerasan hati seseorang. Amin. Itu seperti air, saudara. Setetes air itu kalau terus diteteskan, batu karang yang keras itu lama-lama bolong juga. Betul? Ya, ketekunan daripada kasih. Kita lihat apa yang dikatakan Bapak, saudara. Dia memberi contoh ketika mengasihi seseorang, namanya Saulus. Ya, kasihku yang telah menggerakkan Paulus untuk hidup dalam pertobatan. Dan setelah itu ia kembali lagi kepadaku untuk mengaktifkan kasih seperti itu di dalamnya. Ya, jadi perhatikan saudara, Paulus ini karena dikasih oleh Tuhan dulu ya. Dia kan datang mau membunuh pengikut-pengikut Tuhan. Lalu Yesus menghadang di tengah jalan di Damaskus itu ya. Jatuh dari kuda. Lalu sinar membuat dia buta, lalu terjadi dialog. Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Bukan bawa pizza kepadaku. Menganiaya. Jahat bukan? Jahat. Betul enggak ya? Bukan kasih persembahan. Ya, mau membinasakan. Menganiaya aku. Paulus tanya, siapakah engkau?
Aku Yesus yang kau aniaya itu. Ya. Nah, saudara, perhatikan ya. Orang mau membunuh. Tapi perhatikan, ketika dia jatuh, Yesusnya enggak ngakak. Wah, cuma segitu, cemen loh. Gitu ya. Enggak. Enggak diolok-olok seperti itu, enggak. Ya. Dia follow up. Dia telepon tuh. Gitu lah. Dia WA, WhatsApp. Sama namanya Ananias. Ya, Ananias, ada tugas buat kamu. Doain Saulus. Enggak? Nah, dia ada di rumah Yudas, penyamak kulit itu. Doain dia. Aku enggak mau. Dia itu kan orang jahat. Orang itu alat pilihanku. Ya, doain dia. Saudara, Anda lihat ya, cara memandang. Orang yang niatnya jahat, tapi dikasihi. Diubah hidupnya. Jadilah akhirnya Ananias mendoakan Saulus. Setelah itu Saulus bertobat. Menjadi rasul. Ya. Nah, sekarang Anda lihat dampak daripada orang yang mengalami curahan kasih yang luar biasa itu. Ekspresinya seperti apa? Paulus itu enggak sayang diri. Betul enggak? Hidup bagi Kristus. Mati adalah keuntungan. Enggak takut mati. Enggak punya rasa takut. Sekarang dia hidup untuk mengasihi Tuhan yang telah mengasihi dia. Hidup di dalam kasih. Amin. Nah, saudara, perbuatan yang Anda lakukan enggak pernah sia-sia. Kalau itu sumbernya dari Bapa dan Anda lakukan dengan tulus seperti dia ya menginginkannya. Nanti orang yang Anda kasih itu akan ada dampak perubahannya seperti apa yang dialami oleh Rasul Paulus itu. Nah, saudara, perhatikan apa yang dikatakan oleh Allah Bapa lagi. Tanpa hidupku di dalamnya, pembicaraan tentang kasih hanya perkataan kosong yang kedengarannya bagus, tak pernah mampu melakukan seperti yang diucapkannya. Ya, Paulus itu bukan tipe hamba Tuhan omdo, omong doang, enggak, saudara. Ya, dia juga melakukannya. Kalau dia mendisiplin murid-muridnya, dia juga hidup dalam disiplin juga. Betul? Paulus itu luar biasa, konsisten. Ya, apa yang diucapkan itu yang dikerjakannya. Lihat apa yang dikatakan oleh Paulus dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 14 sampai ayat yang ke-17 ya. 2 Korintus 5 14 sampai 17. Sebab kasih Kristus menguasai kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. 15. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ayat 16. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang pun juga menurut ukuran manusia. Jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan yang baru. Ya, ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah
datang. Ya, sekali lagi ayat 14 ini adalah basic atau dasarnya, alasannya. Ya, Paulus mengungkapkan sebab kasih Kristus menguasai kami. Ya, gara-gara Paulus ini menerima atau dikuasai oleh kasih Kristus ini, sampai muncul sebuah pengertian yang baru di dalam kehidupan Paulus. Paulus sekarang mengatakan, karena kami telah mengerti. Pengertian apa yang didapat ketika dia dikuasai oleh kasih-Nya Allah itu? Dia katakan, jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semuanya sudah mati. Ya, nah, apa artinya? Paulus ini katakan Kristus telah mati untuk semua orang supaya dirinya sendiri, tetapi untuk dia yang telah mati dan telah dibangkitkan bagi mereka. Ya, nah saudara, kalau satu orang telah mati, ya artinya mereka semua sudah mati. Nggak ada lagi motivasi, nggak ada lagi keinginan yang muncul dari diri Anda. Ketika Anda dikuasai oleh kasih Kristus kembali, yang ada cuma satu. Keinginan dia yang terus menggerakkan hidup Anda. Ya, Anda mendoakan orang sakit karena dia suruh. Bukan Anda yang mendoakan. Bukan Anda yang pengen berdoa buat dia. Tapi dia yang pengen berdoa untuk orang itu. Beda, saudara, nanti. Ya, hasilnya juga beda. Respon Anda juga beda. Kenapa? Tidak muncul dari keinginanmu sendiri. Ya, orang mati itu sudah nggak punya pengen, betul nggak? Nggak punya keinginan. Jika kita dikuasai oleh kasih Kristus, tadi katakan ya, satu orang telah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Nah, jadi Yesus sudah mati, mematikan kehendaknya, ikut kehendak Bapa. Nah, orang-orang yang terhisap di dalam Kristus sekarang punya pola yang sama. Sehingga unsur kasih itu digerakkan oleh satu motor yang sama. Yaitu hatinya Bapak sendiri. Amin. Hatinya Bapak sendiri. Lah Bapak Saudara, sekarang ketika ya, kita dikuasai oleh kasih Kristus, apa yang terjadi? Penilaianmu terhadap setiap orang atau lingkungan akan berbeda. Engkau tidak akan menilai seorang pun menurut ukuran manusia. Ya, menurut saya, menurut kamu apa ya? Nah, kalau dia punya teman atau tim gitu ya, yuk rapat. Menurut Anda bagaimana? Menurut Anda bagaimana? Menurut Anda bagaimana? Wow, bantahan sampai rame segala macam gitu ya. 10 jam meeting nggak selesai. Kenapa? Mungkin ada 10 orang semuanya punya pandangan masing-masing. Nah, untuk menyamakan, menyatukannya, diambil comot dikit, lalu dikombinasi. Ini hasil kesepakatan kami bersama. Ya enggak? Nah, saudara, itu yang diupayakan oleh manusia. Betul enggak? Nah, untuk kepuasan siapa? Kepuasan kelompok itu sebenarnya. Nah, saudara, penilaian didasarkan oleh apa? Oleh orang-orang tersebut. Paulus berkata, kami tidak lagi menilai seorang pun juga menurut ukuran manusia. Coba mulai renungkan. Ketika engkau menilai istrimu, menilai suamimu, menilai tetanggamu, menilai anakmu, menilai bosmu, menilai anak buahmu. Berdasarkan penilaian apa?
Dasarnya apa? Ukurannya apa? Ada orang membanding-bandingkan ya. Jadi karena Anda punya anak nih, ya, lalu Anda menilai anak Anda bandingkan dengan anak orang lain ya. Jika anak saya mirip anaknya Pak Jokowi, nah, saudara, penilaianmu, betul nggak itu? Menurut ukuran manusia, bukan? Anda menilai karena Anda pengen yang terbaik, itu enggak? Untuk anak-anak. Siapa yang pengen? Ya Anda. Sehingga penilaianmu Anda ukur diwarnai oleh keinginanmu. Nah, ukurannya apa? Manusia juga, ya. Nah, manusia itu labil. Hari ini pengen begini, betul enggak? Karena situasinya berubah. Nanti dia pengen apa yang Anda inginkan itu berubah juga, betul enggak? Nah, saudara, sekarang lihat Paulus bilang apa? Aku tidak lagi menilai seorang pun juga menurut ukuran manusia. Jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak menilainya demikian. Paulus itu awalnya sebelum dia jadi rasul, dia menilai tentang Tuhan itu juga salah. Betul nggak? Makanya dia menentang. Dia mau membunuh para pengikut-pengikutnya. Kenapa? Persepsi penilaian tentang Tuhan Yesus di mata Saulus itu salah. Ya, mana ada Tuhan jadi manusia? Loh, lah saudara, dia keliru konsepnya. Tapi sekarang dia mengerti. Ketika dia hidup di dalam kasih-kasih itu menguasai hidupnya. Sekarang dia berpikir begini, untung dia jadi manusia. Kalau dia tidak jadi manusia, cilaka kita. Dan kita tidak bisa meneladani kehidupan yang benar. Ya, karena apa? Enggak punya standar. Standar manusia yang benar itu siapa? Adam. Udah gagal. Adam yang kedua, yaitu Yesus. Amin. Makanya Yesus jadi manusia. Supaya menjadi standar. Itu enggak? Semua manusia harus menjadi serupa dengan dia. Amin. Nah, dibawa, dibimbing seperti itu. Penilaiannya berubah. Itu enggak? Kalau Anda tidak bisa berpikir seperti Allah berpikir, artinya Anda masih dikuasai oleh pemikiran Anda. Penilaian Anda tentang Tuhan, tentang sesama, itu karena penilaian ukuran manusia. Amin. Nah, saudara, sekarang kita mulai berubah. Jadi kita yang ada di dalam Kristus, kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Amin. Nah, saudara, jadi kalau Anda lihat orang jelek gitu ya, jangan dijelek-jelekin, udah enggak itu loh. Angkat dia, udah enggak itu. Padahal dia sudah minder, udah enggak itu loh. Aduh, kenapa Tuhan ciptain saya hidungnya pesek gini, kayak tembok gitu. Tiap kali dia mengeluh terus gitu. Ini hidung atau apa gitu ya. Pokoknya dia tuh lah mau operasi plastik, oplas nggak punya duit, betul nggak itu? Lah, dia malu kalau lihat bule-bule yang hidungnya kayak Pinocchio panjang gitu ya. Kenapa saya begini? Gitu, gitu. Kenapa nggak sepanjang dia? Nah, Anda boleh hibur dia. Nah, gini-gini ciptaan Tuhan loh. Hargai ya. Walaupun mepet kayak tembok, nggak apa-apa. Asal ngadepnya masih ke bawah dan lubangnya 2. Coba ke lubangnya 1. Terus ngadep ke atas. Musim hujan kamu pergi keluar. Ya, perutmu kembung, kemasukan air semuanya. Oh gitu ya? Masih ngadep ke bawah ya? Itu lubangnya 2 ya? Bersyukur. Ya, karena cara memandangmu. Menilai orang itu bahwa ciptaan Tuhan itu unik walaupun nggak menarik ya menurut penilaian manusia. Anda bisa membangkitkan dia. Sekarang dia jadi pede. Gara-gara Anda omongin begitu. Biar pesek nggak apa-apa. Ciptaan Tuhan. Cara memandang berubah. Amin. Nah, saudara, itu apa kalau macam itu? Lah, saudara mulai berubah. Cara memandang seperti Tuhan memandang ciptaannya. Filipi 2. 12 sampai ayat yang ketiga.
Ya, Filipi pasal 2, 12 dan 13. Saudara-saudaraku yang terkasih, kamu senantiasa taat. Ya, karena itu tetaplah kerjakanlah keselamatanmu ya dengan takut dan gentar. Bukan seperti waktu aku masih hadir, tetapi ya terlebih lagi sekarang waktu aku tidak hadir, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Amin. Ayat 13 ini kuncinya, saudara. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Apa yang dikerjakan? Baik kemauan maupun pekerjaannya menurut kerelaannya. Dia mau. Kalau dia yang menggerakkan, unsurnya pasti dasarnya adalah kasih. Belajar di sini ya. Belajar ya banyak seperti Paulus ini. Ngalamin seperti Paulus itu. Ibrani 13 ayat 20 sampai 21. Ibrani 13 ayat 20 sampai 21. Kiranya Allah damai sejahtera yang dengan darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan. Amin. Apa yang berkenan kepadanya melalui Yesus Kristus, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya. 21 ya. Memperlengkapi kamu segala yang baik untuk melakukan kehendaknya, dan itu dikerjakan di dalam kita. Semua yang berkenan kepadanya. Amin. Jadi kalau kita melakukan kehendak dia, apa yang Anda lakukan berkenan pada dia. Ya. Nah, mulai belajar ukurannya jangan pakai ukuran manusia. Ukurannya Allah. Jadi setiap melihat situasi sekitar Anda, entah itu orang miskin yang sedang kekurangan, walaupun Anda punya untuk memberkati, memberi mereka, sebelum memberkati, tanya Tuhan, Tuhan, ya, boleh enggak aku memberikan sesuatu kepada orang itu? Walaupun memang tugas Anda mendoakan orang sakit. Ketika ada orang sakit sekitar Anda, tanya juga, Tuhan, Bapak, ya, boleh enggak orang itu disembuhkan? Lebih detail lagi tanya Bapak, apa yang engkau mau tentang orang itu? Dia bilang, aku mau kamu kasih setengah hartamu. Oh. Wah, kok banyak sekali. Loh, kamu tanya sama aku. Sekarang aku jawab kenapa kamu terkejut. Kenapa kamu kaget. Dan nanti kan harta saya kurang. Kalau hartamu dikurangin, jangan takut. Ya, nanti aku akan isi lumbungmu lagi, lebih banyak lagi. Karena aku mau pakai kamu menjadi bendaharaku. Betul enggak? Jangan takut kurang. Dia yang melakukannya, dia bertanggung jawab, dia juga akan menggantikannya di dalam kehidupan Anda. Kenapa? Ada tugas baru yang akan Tuhan percayakan lagi kepada Anda. Gak ada hitung-hitungan lagi dengan Tuhan. Ya, nah saudara, ukuran ini penting. Kalau orang bertahan enggak, dengan ukuran manusia, nah mereka terus main pertimbangan terus, itu enggak ya? Ditimbang, ya, ditimbang. Nah, saudara, siapa yang suka menimbang-nimbang? Kasih enggak ya? Ayo, jujur. Ya, ada orang nih, entah itu keluarga Anda, sahabat Anda, teman Anda, tetangga Anda ya.
butuh sesuatu. Anda punya nih. Nah, Anda pertimbangkan ya. Masih enggak ya? Nah, lalu ternyata ada orang lain yang ngasih dia. Padahal aku pengen loh. Karena banyak pertimbangan. Akhirnya Tuhan suruh orang lain. Ya, orang yang banyak pertimbangan itu nggak akan melakukan sesuatu. Pikiran manusia itu selalu begitu. Pertimbangannya itu dipengaruhi oleh jiwanya. Betul nggak itu? Nah, selalu ada di daerah untung rugi itu loh. Ya. Nah, jiwa manusia ini sekarang telah dibentuk dengan norma-norma yang ada di sekitarnya. Nah, pendidikan di dunia ini menghasilkan norma. Tapi orang yang mengasihi Allah beda. Hidupnya nanti di atas standar norma yang ada di dunia ini. Yohanes 8 ayat 15 sampai ayat 16. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan kalaupun aku menghakimi, penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri. Tetapi aku bersama dengan Bapa yang mengutus aku. Nah, saudara, Tuhan Yesus memperingatkan murid-muridnya. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Dan dia berkata, aku tidak menghakimi seorang pun. Ya, kalau kita menghakimi, menyalahkan orang, dasar ukurannya itu norma yang telah terbentuk di dalam diri Anda itu loh. Ya, lah saudara. Jadi kita kadang-kadang itu terjebak. Ya, terjebak. Karena apa? Nah, sekarang ukuran yang dibuat oleh manusia ini, nah itu dipengaruhi ya, oleh aturan-aturan lingkungan dan sebagainya. Tuhan Yesus bilang apa? Aku tidak menghakimi siapapun juga. Kalau toh aku menghakimi, penghakimanku itu dijamin 1000% pasti benar. Nah, kenapa Yesus bilang begitu? Sebab aku tidak seorang diri. Tetapi aku bersama dengan Bapa yang mengutus aku. Nah, ini bedanya saudara. Ketika Tuhan Yesus mulai mengukur, menilai orang-orang di sekitarnya, penilaiannya nggak salah. Karena dia di backup. Dia nggak sendirian. Dia berjalan dengan Bapa. Amin. Anda mau ukuran Anda benar, tidak salah. Jangan pakai ukuran manusia yang disebut norma. Mulai pakai ukuran seperti Yesus. Penghakimanku benar karena aku berjalan dengan Bapa. Karena apa yang aku ucapkan, hasil penilaian saya ini bukan karena sebuah analisa pertimbangan dari otak saya, dari apa yang saya rasakan. Tapi karena Tuhan bilang. Karena Tuhan ngomong. Ya. Karena Tuhan ngomong. Coba Anda lihat tadi. Ketika Saulus itu bertobat. Sudah bertobat, itu aja masih banyak yang menyangsikan ya. Oh, jangan-jangan dia pura-pura loh. Betul nggak itu? Mau gabung dengan rasul-rasul aja masih. Nah, jadi pikiran daripada rasul-rasul kala itu masih dipengaruhi oleh pertimbangan manusia, bukan? Ketika mereka minta konfirmasi dari Tuhan, padahal awal ketika Tuhan itu menyuruh Ananias, Tuhan itu kan sudah buat statement tentang orang itu, bukan? Penilaian Allah tentang Saulus itu sudah pernah dinyatakan kepada Ananias. Orang itu adalah hambaku. Betul nggak? Tuhan yang menilai. Bukan berdasarkan latar belakangnya. Tapi dia kan orang jahat dulu. Nah, saudara,
Tapi apa kata Tuhan tentang Saulus? Dan Anda lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan terbukti, bukan? Saulus itu benar-benar seorang hamba Tuhan. Amin. Ngerti maksud saya, saudara? Ya, orang kadang-kadang salah mengira kan? Coba sekarang Anda tempatkan diri Anda nih, ketemu dengan orang yang modelnya Saulus seperti itu ya. Lalu Tuhan ngomong, dia itu adalah alat pilihanku. Apakah Anda bisa langsung terima seperti itu? Anda masih terjerat, betul nggak? Penilaianmu masih dipengaruhi oleh masa lalu orang itu, bukan? Nah, kenapa Anda nggak belajar mempercayai Tuhan? Apa yang dikatakan oleh Tuhan tentang orang itu? Lebih daripada fakta, kenyataan tentang latar belakang orang itu. Amin. Ayo. Anda lebih percaya penilaian Anda, ukuran yang Anda buat, nyatakan dengan firman-Nya. Pada Anda pusing-pusing, mikirin, ya toh, curiga dengan orang lain. Mari kita ambil cara yang tepat. Ketika kita ketemu masalah, kita ketemu seseorang, daripada menilai, membuat ukuran, ya, menurut takaran manusia, berdasarkan pertimbangan indah itu. Kenapa Anda nggak duduk di kaki Tuhan? Lalu tanya sama Tuhan, Tuhan, orang itu bagaimana? Nanti Tuhan ngomong, yang mana? Itu loh, yang ada di apa itu namanya? Tiga Raksa. Tiga Raksa. Yang mana? Yang mana? Lama itu ya. Nah, betul yang di Cengkareng tuh. Oh, gitu ya. Yang mana? Nah, daripada mikir-mikir, itu enggak ya? Tanya sama Tuhan. Lalu Tuhan bilang, ya dia itu tulus hatinya. Tulus dari Hong Kong. Tulus dari Hong Kong. Anda mungkin nggak bisa terima. Karena Anda pernah dengar, Anda pernah melihat, orang itu pernah bohong, orang itu pernah salah. Kalau macam ya. Nah, apa yang pernah dilakukan? Masa lalu orang itu mempengaruhi penilaianmu, kan? Tapi kalau Tuhan bilang, orang itu tulus. Coba Anda lihat. Kalau Anda melihat Saul sama Daud, Anda pasti milih Saul ya? Halo? Kalau Anda disuruh pilih Saul sama Daud nih, sebelum Anda baca Alkitab nih, gitu loh. Orang model seperti Saul dan model seperti Daud. Kira-kira Anda pilih mana? Daud itu nyolong bujuni wong, bujuni dipateni, bahasa roh itu namanya ya. Nah, dia bunuh orang, itu enggak ya? Nah, masih banyak macam-macam, itu enggak ya? Nah, yang dilakukan oleh Daud itu. Saul kesalahannya cuma satu. Suruh basmi orang Amalek, raja serta semuanya, ya, habisin semuanya. Disisain satu orang, rajanya doang. Semua dibunuh binatang, kecuali yang gemuk. Itu kan? Nah, yang kurus apalagi tulang doang, habisin semuanya. Ya, nah dia nggak taat di daerah itu saja. Tapi dia nggak pernah nyolong, nggak pernah nyuri istri orang. Itu nggak? Pasti Anda akan pilih Saul, kan? Tapi Tuhan bilang, Saul ditolak. Ya, tapi Daud, Tuhan bilang, aku telah menemukan orang yang sangat berkenan di hatiku. Coba, siapa berani bilang, berkenan dari Hong Kong? Berani enggak itu? Ketika baca ayat itu, lalu Anda berdiri, ya, berkaca pinggang, Tuhan, berkenan dari Hong Kong. Berani enggak? Ayo. Penilaian Tuhan tak pernah salah. Penilaian Tuhan bukan didasarkan oleh perbuatan seseorang.
orang bisa kilap. Betul nggak ya? Orang bisa tertipu setan. Tapi Tuhan menghargai pertobatan seseorang. Ketika orang itu berbalik, ketika orang itu bertobat, Tuhan ubah hidupnya. Jadi seperti maunya Tuhan. Penilaianmu salah. Gitu? Kalau didasarkan masa lalu orang itu. Tapi kalau Anda dasarkan atas dasar sang penjunan itu. Tuhan penjunan ku tanah liat. Amin. Bentuk jadikan kini kulihat. Nah, siapa bisa? Belajar ya. Tadi dikatakan. Paulus katakan apa? Tuhan Yesus juga katakan. Penilaianku benar. Penghakimanku benar. Sebab aku tidak seorang diri. Tetapi aku bersama Bapa yang mengutus aku. Nah, malam hari ini pelajarannya berat. Tapi harus bisa. Ya. Karena kita sedang berbicara tentang kasih atau norma. Mau masuk langit baru, bumi baru, standarnya harus dinaikkan. Orang melakukan norma, wah sudah dianggap jempol di bumi ini. Tapi enggak laku di langit baru, bumi baru. Amin. Kenapa dinaikkan? Karena Tuhan mau Anda masuk ke sana. 1 Korintus 1, 26-29. 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 29. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu. Ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. 27, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Amin. Coba Anda lihat orang bodoh. Lila-lilu kayak kebun. Udah nggak ada. Plonga-plongo. Loh, udah nggak ada. Di pikiran Anda kan begitu. Opo kuwi. Itu nggak ada. Anda nggak bakal respect dengan orang bodoh. Begitu ya. Tapi Anda lihat apa yang dikatakan Tuhan tadi. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Apa yang lemah bagi dunia dipilih oleh Allah untuk memalukan apa yang kuat. Amin. Nah, saudara, kadang-kadang nih ya, saya ingat ketika awal-awal masuk Jakarta itu ya, itu tahun-tahun 94, 65. Nah, saya diundang di satu company, perusahaan cukup besar. Nah, saya waktu masuk itu ya baju saya itu masih banyak di kampung. Jadi saya itu cuma bawa beberapa baju. Jadi nggak bawa jas. Jadi cuma pakai baju putih, pakai dasi, celana hitam. Nah, ya, khotbah di situ. Waktu masuk ke situ, saya kaget, saudara. Ternyata yang di dalam itu semua pakai jas. Ya, lah, kenapa saya bisa masuk ke tempat itu? Sebenarnya saya khotbah ke situ itu bukan undangan resmi saya punya. Jadi ada satu direktur, ya. Nah itu diundang ke situ, dia nggak bisa, dia telepon saya, kenalnya juga di Bukit Doa sama direktur itu. Nomor saya ada di dia telepon saya, Pak Gideon, bisa gantiin saya khotbah nggak? Nah, karena yang diundang direktur, makanya yang hadir itu itu semuanya kelas-kelas di situ gitu, you know? Nah ini kebaktian eksklusif namanya. Yang datang nggak banyak, tapi orang-orang intinya saja. Nah, karena nggak bisa saya masuk, ya. Nah, mungkin orangnya pikir ya, yang ganti ini pasti pendeta terkenal gitu ya. Makanya ya sudahlah gitu. Nggak taunya saya masuk gitu ya. Saya udah datangnya terlambat pula. Kenapa terlambat? Karena saya waktu itu masih kos di Blok A.
naik bis. Nah, carinya bis itu yang paling murah. Harganya 250 ya, ekonomi. Nah, itu ya. Wah, bener-bener tuh ya. Nah, di Blok M kena macet, di Sudirman kena macet gini-gini. Akhirnya sampai sana saya udah terlambat 5 menit. Udah ditunggu. Ya. Itu ada yang nunggu di depan lobi. Ketika saya bilang, ini Pak Gideon ya? Oh iya, ya gitu. Ayo Pak, cepet Pak. Udah lari langsung ke lift utama itu ya. Khusus tuh, masuk ke sana. Waktu saya buka pintunya, saya kaget. Ternyata itu orang-orang keren itu semuanya. Ya, pakai jas semuanya. Wah, kalau boleh saudara, saya balik lagi tutup pintu kabur. Karena saya grogi sekali ya. Ketika saya grogi, ya, saya ingat ayat ini. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih oleh Allah untuk memalukan orang-orang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Saya melihat, ya kenapa saya jadi grogi? Kalau orang yang berpakaian bagus itu menyambut saya, respect dengan saya gitu kan, itu paling enggak penerimaan dia kan mengangkat saya ya. Oh, diterima itu. Pandangannya, matanya itu kelihatan, ya kira-kira bunyinya begitulah. Ya, penggantinya direktur ini kok si culun gitu lah. Nah, dibandingkan lagi bajunya sudah. Dia pakai jas, saya pakai baju putih, pakai dasi itu enggak ya. Nah, dasinya hitam gitu ya. Celana hitam, mirip apa? Waitress. Nganter kopi ke direktur. Saudara itu loh. Ambles, 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 ambles. Ya, tapi saya ingat satu khotbahnya Billy Graham. Ya, Billy Graham itu pernah bilang begini. Billy Graham itu pernah ya diminta untuk mencalonkan presiden Amerika. Tapi dia bilang nggak mau. Dia berapa kali jadi penasihat presiden. Tapi untuk jadi presiden dia nggak mau. Dia bilang begini, saya hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu lebih tinggi, lebih besar daripada presiden. Ini bukan presiden Nigeria, bukan. Presiden Amerika. Dia bilang lebih tinggi. Karena apa? Bosnya Tuhan langsung yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Ketika saya mendengar khotbah itu dulu saya, wah orang ini hebat gitu ya. Nah ketika saya menghadapi situasi itu terngiang kembali, kayak merema dalam hidup saya. Ketika saya direndahkan, dipandang cemen, gitu nggak ya? Ya dibilang culun mungkin gitu. Nah, tapi saya mulai, siapa bilang saya culun? Saya hamba Allah, walaupun kayak waitress. Tapi ini hamba Allah tahu. Nah, saudara, saya cuma diberi kesempatan khotbah itu 25 menit. Karena udah banyak potong-potong ini dan saya terlambat juga. 25 menit itu, saya sebenarnya nggak ngerti khotbah apa. Karena udah grogi. Saya cuma bilang, Tuhan, aku berserah. Gak tahu bagaimana mulut saya itu digerakkan, saya ngomong ini. Lah, saya tuh ngambil tema, itu tentang breakthrough, terobosan. Dan saya sampai hari ini nggak ngerti khotbah saya waktu itu apa, saya nggak ngerti. Saya ngomong apa juga nggak ngerti. Nah, selesai khotbah, kalau macam itu, ada 2 orang. Ya, saya baru tahu yang satunya itu adalah direkturnya. Ya, nah, setelah saya sering diundang di kantor itu saya tahu, ya saya nggak sebut namanya. Nah, saya tahu yang dulu bilang gini, terima kasih Pak Pendeta. Padahal tadi melihatnya begini, sekarang beda. Terima kasih Pak Pendeta, sangat memberkati. Ya, nah berapa kali saya diundang di tempat itu, 1 kali diundang di ruangannya, Pak saya mau konsultasi. Saya bilang, loh, konsultasi apa? Saya nggak ngerti apa-apa. Nah, saudara Anda perhatikan ya, saya bukan membanggakan diri, bukan. Saya mau menggenapi apa yang tertulis di dalam Alkitab ini. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih. Ketika Anda mengikut sertakan Tuhan, Andalah orang yang dipilihnya. Amin. Ketika Tuhan memilih Anda, tidak ada yang bisa merendahkan Anda. Karena ini bukan keputusanmu, ini bukan penilaianmu. Betul nggak ya? Ini keputusan dan penilaian Tuhan. Anda hanya
melakukan sesuai dengan apa yang dia mau, ya. Nah, ayat yang ke-28, Saudara, lihat. Apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan yang berarti. 29, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Amin. Supaya nggak ada orang sombong. Orang yang menjalankan norma bisa sombong. Betul nggak ya? Tapi orang yang menjalankan kasih, dia nggak sombong. Karena kasih itu bukan ukuran yang dia buat. Itu ukuran yang Tuhan tanamkan di dalam diri kita. Oke, kita lihat ayat berikutnya. Roma 14:4. Siapakah engkau sehingga engkau menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Amin. Nah, Saudara, jangan saling menghakimi satu dengan yang lain. Dia hambanya. Dia ada di dalam kendali Tuhan. Daripada Anda salah menilai orang itu, ketika rekan kerja Anda sesama hamba Tuhan mungkin ada yang Anda pandang keliru, Anda tanya sama Tuhan. Saya senang dengan satu hamba Tuhan. Ketika nama Pak Andreas itu dulu banyak dihujat gara-gara dunia orang mati. Semua bilang, itu sesat gini-gini. Tapi ada satu hamba Tuhan. 2 bulan lalu, saya ketemu di Cinere. Ya, dan nostalgialah dengan itu, ya. Saya sebut aja namanya Pak Sugeng Prasetyo, ya. Nah, itu gembala di Sungai Yordan Roksi. Lalu saya ngobrol sama beliau, ya. Lalu dia bilang gini, Gideon, ya, kenapa Pak? Dulu banyak orang menghakimi Pak Andreas. Saya tidak menghakimi, saya takut. Saya tanya sama Tuhan tentang Pak Andreas. Walaupun secara organisasi, ya, karena DGBI, ya, organisasi saya tidak menerima. Tapi saya tidak berani menghakimi beliau. Ketika di Toronto, waktu Toronto Blessing, saya jalan bersama Pak Andreas, ya, ke beberapa tempat, ya, di luar organisasi. Nah, dia cerita sama saya. Dia bisa menilai, ya, karena dia tanya sama Tuhan. Lalu Tuhan jawab apa Pak? Saya tanya. Tuhan bilang begini, semuanya itu boleh Anda lihat dari buahnya. Kamu bilang sesat atau enggak? Dari buahnya. Buahnya apa? Yang bilang-bilang dia sesat itu buah apa? Yang dibilang sesat buahnya apa? Ayo, lihat dari buahnya. Itu Alkitabiah. Semua lihat dari buahnya. Jangan takut. Saya bilang, ya, banyak orang kadang-kadang, saya tahu saudara, ketika Anda mengikuti pelajaran seperti ini, banyak ancaman yang Anda hadapi. Penilaianmu, ukuranmu, dari mana? Tanya Tuhan. Tuhan, itu revival total ministry. Pemuridan yang diajarkan Pak Gideon itu sesat atau enggak? Anda boleh tanya sama Tuhan. Nanti Tuhan jawab apa? Dan Anda lebih, itu enggak ada, takut sama Tuhan atau takut sama manusia? Menghormati Tuhan atau menghormati keputusan manusia? Nah, ini penting ya. Nah, malam hari ini saya harap ukuran penilaian, itu enggak ada, itu harus dasarnya dari dia. Amin. Saya pun juga begitu, saudara. Kenapa saya bisa bertahan lama di revival tetap ini? Karena saya lihat buahnya, bukan hebat pengajarannya. Banyak orang hanya terkagum, tentang alam roh, tentang ini, tentang itu. Saudara, nah, kalau Anda cari orang hebat, di luar sana banyak yang hebat. Ya,
Tapi kalau Anda mau lihat orang berbuah, disinilah Anda melihat Anda dibentuk, ditempa untuk menghasilkan buah. Amin. Dan kita berbuah bersama-sama, buah kebenaran. Ya, mulai belajar, saudara. Ya, jangan menghakimi sesama. Ya, nah mulai belajar. Roma pasal 14 ayat 4. Sekarang ayat 10. Tetapi engkau, mengapa engkau menghakimi saudara seimanmu? Atau mengapa engkau menghina saudara seimanmu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan pengadilan Allah. Nah, saudara, baik yang menghakimi maupun yang dihakimi, nanti semua harus mempertanggungjawabkan. Ada penghakiman yang sejati, penghakiman Allah. Ketika kita sama-sama menghadap penghakiman itu, siapa lebih benar? Amin. Walaupun hari ini Anda dinyatakan ini dan itu. Kalau Anda tidak begitu seperti apa itu, nggak usah membela diri. Diam aja. Tuhan pembela Anda. Nanti kita lihat di penghakiman terakhir. Siapa yang akan mendengar, sabaslah ya hambaku yang setia. Ikutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Yang di bumi ini suka nyinyirin hamba Tuhan yang lainnya. Usil dan sebagainya. Nanti malah dibilang, nyahlah. Jangan sampai seperti itu ya. Itu terjadinya nanti di penghakiman itu. Ketika nanti yang diomongi sesat dan ini dan itu dipanggil, lalu diberi mahkota susun 7 gitu ya. Nah, lalu Anda kayak Pak Ogah nggak dapat apa-apa gitu. Kenapa saya tidak? Kamu nggak disesat-sesatin. Nah, saudara, beda lagi. Nah, saudara mulai ya, mulai belajar ukuran ya. Nah, oke ya, malam hari ini tidak saya panjang lebarkan. Ya, kalau cerita panjang, karena ini pelajaran contoh-contohnya harus jelas ya tentang ukuran dan sebagainya. Saya harap Bapak Saudara tangkap dulu malam hari ini tentang nilai kasih dan standar norma yang dibangun. Ya, nah tapi kita hanya beranjak dulu sampai kepada takaran atau ukuran penghakiman penilaian terhadap sesama kita. Amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.